Shalom, selamat datang dalam perenungan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Pastor Benyamin Ibrahim. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati, pikiran kita kepada Tuhan. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. I'm just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me to stay away. I have to cry, Lord, for my sake. Teach me to take one day at a time. Shalom, selamat berjumpa kembali. Biarlah kita selalu ingat akan jam-jam ibadah dan kita mau juga rindu sekali untuk bertemu dengan Tuhan. Sebelum kita mendengar firman-Nya, baiklah kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur pada saat ini kami boleh kembali menikmati berkat dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi satu kekuatan dan dorongan buat kami semua, untuk kami lebih berjaga-jaga dan kami lebih siuman lagi bahwa Engkau yang memberikan semuanya ini, Engkau yang memberikan kekuatan buat kami. Terima kasih Bapa, kami tidak siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita buka firman Tuhan yang saya bukakan di dalam Filipi pasal yang kedua, di dalam ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kalimat ini mengatakan bahwa kamu senantiasa sudah taat. Kita diberikan peringatan dan kita diberikan satu himbauan. Ketika kita sudah mengerjakan semuanya, dikatakan juga engkau sudah taat. Tapi terus ditambahkan di situ, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Waktu ini berjalan dengan cepatnya, sesuai dengan penggenapan firman-Nya di dalam Markus 13 ayat yang ke-20, bahwa Tuhan akan mempersingkat waktunya. Hanya karena orang-orang pilihannya, Tuhan merindukan dan menanti-nantikan supaya bisa bertemu dengan orang-orang pilihannya. Kalau kita melihat situasi keadaan dunia sekarang, maka seharusnya pandangan mata kita terus tertuju dan sadar. Dan lebih waspada lagi. Bencana terjadi di mana-mana. Wabah terjadi juga. Dan penggenapan ini akan terus berlangsung sampai titik akhirnya. Lantas apa yang bisa kita perbuat? Apa yang Tuhan inginkan? Kalau kita membaca di dalam Filipi ini dikatakan, kerjakan keselamatanmu. Apa yang kita kerjakan? Sebab itu, baiklah jangan kita tidur. Seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Nah, ini yang Tuhan rindukan. Apa yang bisa kita perbuat? Kalau dalam perikop di dalam Tesalonika dikatakan berjaga-jaga. Maka kita melihat bahwa banyak orang yang tidur, dikatakan tidur di waktu malam. Waktu ini bukan menunjukkan siklus pergerakan matahari, pagi, siang, malam, bukan. Tapi berbicara tentang
situasi dan keadaan yang dalam dunia ini yang semakin gelap dan semakin kacau. Seluruh dunia, baik yang berada di belahan bumi utara, selatan, belahan bumi timur, barat, sudah mulai mengalami hal yang sama, yaitu berada dalam kegelapan malam. Demikian juga dengan istilah tidur. Bukan tidur secara jasmani, tapi tidur secara rohani. Firman Tuhan menegaskan, janganlah tidur, alert, berjaga-jaga. Baik secara tubuh ini, biarlah kita terus menyadari keadaan yang semakin gelap. Dan secara rohani kita diperingatkan. Firman Tuhan ini ditulis karena Tuhan mengasihi orang-orang pilihannya. Bahkan orang-orang yang belum masuk dalam pilihannya masih diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan Dia. Apalagi bagi orang-orang pilihannya supaya kita tetap dan lebih sadar, alert, berjaga-jaga. Gejolak-gejolak dunia yang membuktikan penggenapan firman Tuhan, bencana, perang, semua boleh terjadi. Penyakit, wabah, musibah, apapun juga. Bahkan dikatakan yang jahat semakin jahat, yang benar semakin benar. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dikatakan sekali lagi hari-hari yang semakin jahat, semakin gelap. Maka kita harus bangun, kita harus alert. Dunia dibuat tidur semua. Kegiatan-kegiatan manusia dibuat tertidur semua. Bahkan gereja-gereja gedung secara gedung dibuat istirahat. Dibuat tidur. Semangat kerinduan untuk beribadah. Bahkan ada orang-orang yang sudah mulai tertidur. Anak-anak Tuhan juga ada yang merasakan lelah dan mulai tertidur secara rohani. Tapi firman-Nya mengatakan sebab itu baiklah jangan kita tidur. Sebab apa? Karena apabila orang tertidur, orang tidur, maka otomatis akan mempengaruhi indera, saraf, sadar ini. Sensorik atau motorik akan diblok supaya mereka tidak sadar. Orang yang tidur akan mempengaruhi secara pernafasan. Hembusan nafasnya akan semakin pelan dan frekuensi untuk bernafas semakin lambat. Orang yang tertidur, daya tanggapnya akan terjadi peralihan, penurunan. Dari yang dulunya aktif, hiperaktif, lantas menjadi aktif, pelan, lantas menjadi lagi tidak aktif karena gejala tidur. Gejala-gejala inilah yang ditegur supaya kita bangun. Gejala yang tidak sadar, tidak siuman. Gejala nafas orang percaya, yaitu doa yang semakin pelan dan lambat. Gejala tentang keaktifan yang dulu semakin aktif, maka sekarang semakin menurun dan menurun. Bahkan keaktifan yang mulai hilang. Ada satu contoh peristiwa dalam firman Tuhan, yaitu tentang Yunus. Ketika menerima firman untuk melakukan tugasnya, pada mulanya mau dan siap. Tapi pada saat-saat belakangan, mulai menyimpang dan melarikan diri. Yunus pasal 1 ayat 1 dikatakan, bangunlah, berserulah, aktif. Tapi Yunus mengalami penurunan kejenuhan. Mungkin di rumah saja membuat rohani kita juga mulai jenuh. Kegiatan-kegiatan yang di rumah, aktivitas yang dulunya benar-benar aktif di dalam gereja, sudah mulai jenuh dan mulai ada gejala-gejala masuk dalam gejala tidur. Ini lagi digugah oleh Tuhan.
melalui firman-Nya. Jangan kita tidur, karena waktunya sudah dekat sekali. Gejala pertama, bagi orang yang mulai tidur yaitu adanya pengeblokan dari dirinya sendiri. Mulai ada pembatasan, diblok semua. Yunus saat itu yang semestinya jalan ke Niniwe, tapi dia pilih jalan ke Tarsis, diblok. Arah dan tujuan yang berlawanan, ada blokade. Berbeda dengan keinginan dari Tuhan. Kerinduan Tuhan supaya turut mengikuti apa yang dia mau. Tapi terjadi pengeblokan sekali lagi. Tidak sadar bahwa sudah menjauh dari Tuhan. Yunus pasal 1 ayat 3b mengatakan, Yunus membayar biaya perjalanannya. Lalu ia naik kapal untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Dikatakan di sana, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus dalam perjalanan hidupnya membayar harga. Tetapi tidak sadar sudah menjauh dari hadapan Tuhan. Gejala yang kedua, Yunus 1 ayat 5b. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah. Bukan dalam hal ini paling bawah bukan rendah hati, bukan humble. Tetapi dia memilih paling bawah. Karena apa? Karena dia sudah punya rencana untuk tidur. Memilih ruang kapal yang paling bawah. Keaktivitasan yang dulu menggebu-gebu, sekarang mulai hilang, mulai tidur. Sekali lagi, gejala pertama terjadi pengeblokan dan mulai menjauh dari hadapan Tuhan. Dan gejala yang kedua, mereka memilih hal yang paling bawah, tempat yang paling bawah, ruang kapal yang paling bawah. Mulai terjadi penurunan. Yunus dibangunkan dan dimintai pertanggungan jawab. Sama seperti kita juga nanti dimintai pertanggungan jawab. Seperti tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Kembali pada Yunus. Ketika dia mulai mengalami gejala pertama, pengeblokan dan jauh dari hadapan Tuhan. Gejala kedua, mulai punya rencana untuk tidur, mulai turun ke aktivitasan. Maka ia tertidur di bawah dan dibangunkan orang-orang sekelilingnya dan bertanya di dalam ayat yang ke-8, Yunus 1 ayat 8. Berkatalah mereka kepada Yunus, beritahukan pada kami kepada siapa, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Pertanyaan ini juga terjadi atas wabah mungkin yang ada sekarang. Karena siapa? Bisa menjadi teguran atau peringatan kepada semua manusia. Bahwa ada yang lebih berkuasa, lebih dari segalanya. Supaya kita sadar. Tapi intinya ditanyakan tentang pribadi dari Yunus ini. Walaupun wabah atau pandemi persoalan yang ada terjadi. Maka orang-orang percaya supaya tidak tidur. Pertanyaan yang ada juga bisa buat kita semua. Di dalam Yunus 1 ayat yang ke-6. Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah. Berserulah kepada Allahmu. Di dalam Yunus 1 ayat 8 maka dikatakan di sana, apa pekerjaanmu? Apakah kita sudah melakukan apa yang sudah menjadi bagian kita? Ayat 10 mengatakan, apa yang telah engkau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa Yunus melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Bangun, berserulah kepada Allahmu. Yang kedua dikatakan, dari mana engkau datang? Siapa engkau ini? Maka Yunus berkata, aku seorang Ibrani. Aku orang yang takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit. Aku takut pada Tuhan Allah yang menjadikan lautan dan daratan.
Yunus digugah. Identitas anak-anak Tuhan yang sudah mulai tertidur, maka digugah dan dibangunkan. Berjaga-jaga, siuman. Sekali lagi, orang yang mulai tertidur, maka terjadi pengeblokan syaraf, mulai sadarnya hilang. Kesadarannya mulai hilang. Frekuensi nafas doa ini mulai lambat. Yang dulunya percepat, sekarang mulai lambat. Keaktifan yang dulunya aktif, mulai kendor. Maka sekarang dihidupkan kembali. Nafas doa diperbanyak lagi. Pengeblokan yang jauh dari Tuhan mulai dibongkar, mulai sadar kembali. Dari pelajaran yang terjadi atas Yunus, yaitu tertidur, lantas menjadi bangun, dan mencari, dan menemukan akan kasih Allah. Jangan sampai situasi rohani kita tertidur dengan situasi yang ada. Tapi saatnya untuk bangun dari tidur. Roma 13 ayat yang 11 katakan demikian. Hal ini harus kamu lakukan. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayat yang ke-14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Cari dan temukan kasih-Nya. Jangan sampai engkau tertidur. Dalam situasi apapun juga, di dalam keheningan dalam rumah kita masing-masing, kita terus siuman, kita terus berjaga-jaga. Filipi 2 ayat 12 katakan sekali lagi, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Kita tidak bersama-sama di dalam ibadah secara badan jasmani. Tapi kita bersama-sama di dalam kerohanian kita untuk bangun dan berjaga-jaga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, biarlah renungan saat ini menggugah kami setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu, siapapun juga yang mendengar firman-Mu, untuk kami benar-benar bangun, berjaga-jaga, siuman, karena waktu-Mu sudah semakin dekat. Dan kami terus bernafas doa ini Tuhan, semakin diperbanyak, dan semakin gerakan kami semakin lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar Engkau memberkati kami semua. Kami terima berkat-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Bapa, sekali lagi kami datang kepadamu. Biarlah Engkau memberkati kami semua. Dimanapun kami berada, biarlah berkat-Mu tercurah saat ini. Kami mengangkat tangan kami berserah, dan Kau turun tangan memberkati kami. Maka diberkatilah Engkau. Terimalah berkat saat ini. Terimalah damai, sukacita, kasih, sejahtera yang daripada Allah Bapa. Cinta kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus. Selalu menyertai Engkau, selalu menjaga, melindungi-Mu, bahkan memberkati Engkau. Dan diberkatilah dalam keluarga-Mu, diberkatilah dalam kesehatan-Mu, diberkatilah semua apa yang Kau usahakan, dibuatnya menjadi berhasil dan beruntung. Biarlah kita menerima semua berkat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita semua yang percaya dapat katakan, Amin.
Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me